Drop it. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Diki di acara Ormas, obrolan mahasiswa. Dengan tema kita kali ini adalah bagaimana pengaruh atau dampak media sosial bagi seorang pemimpin organisasi. Langsung saja, kita sekarang sudah kedatangan narasumber dari Badan Eksekutif Mahasiswa Diploma 3 Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Gunadarma. Bang Dani, apa kabar? Baik, Bang. Alhamdulillah. Bang Dani, apa sih? Oh iya, kita apa ya? Melakukan si protokol kesehatan, udah melalui protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker dan apa sih? Mencuci tangan, dan jangan lupa memakai hand sanitizer. Jadi mungkin kalau lebih apa ya, biar lebih santai aja, kita buka aja maskernya ya. Boleh. Ya biar kenal gitu sama Bang Dani. Terus kan di sini juga nggak banyak orang juga kan. Bang Dani nih, apa sih kesibukan ini sekarang ini kan di era pandemi kayak gini kan, pasti kan kayak serba online. Apa kesibukan sendiri, apa sih pribadi kesibukan sendiri? Kesibukan pribadi sih ya layaknya mahasiswa biasa ya. Paling nggak terlalu jauh beda. Tapi cuman kan sekarang gabung sama BEM ya. Cuman kan dari SMK udah terbiasa ikut-ikut organisasi. Jadi kalau ketika gua masuk universitas terus masuk BEM ya nggak terlalu kaget sih. Biasa aja. Iya, udah biasa kayak. Nggak kayak wah ini kayak gini banget. Pas apa ya udah terbiasa di SMA sebelumnya kan. Iya, paling bedanya kalau di BEM kan di kota ya. Ceweknya cantik-cantik doang sih. Siap. Siapa ya? Bagaimana nih pandangan Bang Dani nih, kayak kan sebagai seorang ketua BEM, apalagi kan apa sih di era pandemi kayak gini kan semuanya ngandelin kayak online sebab media sosial gitu, kayak pandangan menurut Bang Dani kayak dampak negatif sama positifnya itu apa sih? Di pandemi kayak gini ya, di BEM guanya. Iya. Mungkin kayaknya kalau di BEM gua sih ada banyak sih ya dampak positifnya, entah itu baik atau buruknya. Yang pertama mungkin di dampak positifnya dulu kali ya. Dampak positifnya itu waktu terkait kita ngurus BEM itu jadi lebih fleksibel gitu kan. Kadang kalau misalkan offline, kalau mau ngadain rapat ya, kadang nabrak sama jam kuliah. Iya, jam kuliah. Terus tuh kita jadinya perlu izin, terus banyak kita jadinya juga ya. Jadinya kita kan ketinggalan pelajaran tuh. Kan kalau pandemi kayak gini kan kita jadinya lebih fleksibel, mau ngadain rapat jam berapa nih, biar nggak nabrak sama kelasnya yang dijalanin sama anggota lain kan. Jadi terus itu positifnya ya. Terus kalau misalkan negatifnya sih lebih ke kurangnya loyalitas yang tercipta sih. Iya. Terus kan karena kan kita di sini banyak perempuan, kadang-kadang kan perempuan emosinya cenderung kadang-kadang suka nggak stabil ya, apalagi datang bulan ya. Iya, nggak asik gitu. Iya. Terus tuh takutnya tuh kadang-kadang tuh ada percikan-percikan kalau ketika ada seseorang datang bulan tuh, kadang tuh ngomongannya lebih jadi spontan, jadi ceplas-ceplos. Mungkin itu aja sih yang dikhawatirkan. Nah, berarti lebih ke anggota gitu ya, susah kayak diatur gitu kalau perempuan. Terus apa ya? Bagaimana sih caranya? Kan sebagai ketua sendiri nih kan Bang, nih kayak menjaga loyalitas di organisasi itu sendiri, walaupun kayak semuanya serba online kan, kayak pandemi kayak gini, walaupun gak ketemu tapi tetap terjaga gitu loyalitas. Itu gimana sih caranya biar bisa yang pertama banget ya, itu saling komunikasi. Entah itu ada masalah di keluarganya kan kita nggak tahu ya. Bener. Kita nggak tahu. Terus tuh kalau misalkan kita saling komunikasi, kita tuh jadi bisa tahu lebih cepat ada masalah apa dia di anggota kita sama keluarganya. Jadi mungkin kita bisa ngatasinnya lebih cepat. Pertama itu saling komunikasi. Kedua mungkin saling memahami sih. Kalau misalkan itu ada masalah terus tuh kitanya nyembunyiin kayak nggak terbuka gitu ya. Iya, terus tuh ketika terbuka kita malah ngejudge tuh ngejudge kamu salah, jangan gini. Mungkin baiknya sih saling memahami, mungkin dia lagi kayak gini. Iya, benar. Terus apa ya? Bagaimana sih apa sih kayak pengaruh media sosial kan, kalau misalkan kan di BEM sendiri kan banyak kegiatan tuh ya. Pengaruh media sosial bagi kegiatan-kegiatan itu apakah menjadi kayak pandemi ini tuh menjadi hambatan, atau kayak media sosial tuh kayak makin mendorong gitu? Oke. Pengaruhnya mungkin balik lagi sih, ada baik ada buruknya ya. Mungkin kalau misalkan baiknya ya itu tadi, kalau misalkan kita ngomongin soal dana ya, pertama apalagi pandemi kayak gini, kalau misalkan kita bandingkan sama yang offline kan dananya lebih mudah didapat dari sponsor, tapi keluarnya banyak juga. Nah kalau pandemi kayak gini
dananya mungkin dari sponsor lebih jarang kita dapat, lebih seret lah. Tapi Iya. keluarnya juga biaya yang diperlukan buat suatu proker juga lebih kecil sih, itu dampaknya. Jadi kalau kayak misalkan pandemi kayak gini. Mungkin kayak ini apa sih, enakan offline ya, kayak kita lebih bisa apa ya, Tergantung nge-guide. prokernya sih kalau Oh, mau iya, iya. offline apa online. Kalau misalkan seminar lah, kita ambil contoh seminar, kayaknya enakan webinar deh. Soalnya kan lebih mudah waktu sama tempat kan lebih fleksibel kan, iya, ya. terus tuh sama anggotanya juga kan bisa jadi ngeraup lebih banyak tuh anggotanya. Iya, jadi kayak terbuka untuk umum kan. Soalnya kalau misalkan offline kan harus banget datang ke tempatnya. Iya, tempatnya. Terus kayak terbatas biasanya. Kalau terbatas. misalkan web ya banyak juga ya. Iya, siap. Terus itu apa sih, boleh diceritain sedikit nih Kak, apa sih peran media sosial, kayak pentingnya media sosial pas apa ya, waktu dulu Bang Dani kayak nyalonin buat BEM gitu, kayak kan banyak tuh yang kayak nyalonin, promoin di Instagram, WhatsApp, kayak ini pilih ini tuh, bisa diceritain gak sedikit aja pengaruhnya gimana sih? Mungkin karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi mungkin ini jadi salah satu pikiran gue buat mikirin generasi gue ke depan ya. Udah pasti setiap pemimpin kayak gitu baiknya. Nah terus perannya tuh media sosial di pandemi kayak gini riskan banget sih, gila itu benar-benar penting. Soalnya kan kalau misalkan kita offline gitu di 2019 kan itu lebih kita ke orasinya, kadang-kadang masuk ke kelas-kelas, terus tuh ngumpulin anak-anak sama tim suksesnya di di suatu tempat gitu buat ngasih tahu visi misi kita, orasi kita gitu. Mungkin kalau misalkan di pandemi kayak gini kan lebih cenderung kita ngumpulin orangnya di Google Meet, Google Zoom. Jadi bener-bener kita butuh bantuan orang lain sih dari tim suksesnya. Berarti kayak bener-bener berpengaruh ya. Kalau apalagi kalau di era pandemi kayak gini kan, kalau misalkan nyalon kayak gitu ya, media sosial ya 90% ya pengaruh banget gitu kan. Persentasinya sih kalau datanya sih gue nggak tahu ya. Cuman kalau dibilang pengaruh apa nggak, pengaruh jelas. Pengaruh jelas ya. Mungkin pesan sendiri sih gimana sih tips-tipsnya buat teman-teman kan sekarang kayak apalagi tahun ajaran baru kan sekarang kayak gimana sih caranya biar bisa, yang mau mungkin ada teman-teman yang mau ngikuti jenjang Bang Dani gitu, mau nyalonin sebagai ketua BEM gitu, caranya biar bisa nggak takut mencoba gitu, apalagi kan di era pandemi kayak gini kan, kayak kalau misalkan nggak mau masuk organisasi, apalagi mau nyalurin sebagai itu, kayak nggak pede nih. Kayak apa sih tipsnya gitu? Apa tipsnya? Buat mahasiswa semuanya ya, bukan yang mau masuk BEM doang. Yang pertama, mau pandemi kayak gini sih karena kita banyak waktu luang ya. Baiknya sih kita pergunain waktu luang itu dengan sebijaksana mungkin ya. Entah itu kamu ikut kerja, ataupun kamu ikut organisasi di kampus, ataupun di luar kampus juga nggak apa-apa. Atau mungkin ikut usaha gitu. Setidaknya ketika kamu balik lagi ke kampus kamu udah udah punya bekal lain gitu, dari ketimbang ikutin kuliah doang. Kadang mungkin kuliahnya malah jadi ketinggalan gitu karena pandemi kayak gini ya. Gak efektif gitu kadang kalau bagi sebagian orang ya. Terus mungkin kalau buat orang-orang yang mau masuk BEM sih bener ya kata Bang Diki. Biasanya takut kan? Iya, pertama sih jangan kayak nggak pede gitu ya kan. Iya. Mungkin kalau dari pengalaman sih yang nggak pede karena kita kurang pengalaman, balik lagi gimana ya BEM, aduh ntar demo terus nih. Iya, nanti kayak nggak mau direpotin nih, apalagi kan banyak deadline tugas kampus nanti. Tugas kampusnya nggak selesai, nanti cuma ngikut doang BEM kayak gitu kan ya. Pertama sih balik lagi ke niatnya sih, kalau niatnya. Terus tuh yang kedua mungkin kalau misalkan sibuk ya, kadang emang lumayan sibuk, balik lagi sama skill dia mengatur waktunya, manajemen waktunya. Itu sih yang dibutuhin. Pertama mungkin niatnya dia, terus rencananya dia, kalau misalkan ini udah bisa bagi-bagi waktunya, manajemen waktunya. Terus itu aja sih paling. Mungkin itu aja. Mungkin ini mah harapan sendiri gitu. Gimana sih harapan Bang Dani itu ke depannya gitu, kayak kan kita udah dari 2019 sampai sekarang gitu, ngadain kayak kuliah online dulu, terus kayak bosen banget nih. Apa sih kayak mau gitu, kayak biasa aja gitu, kayak tatap muka, ketemu sama teman-teman, apalagi yang maba gitu kan, mahasiswa baru, kayak gak asik banget dari tahun 2000, dari pertama dia masuk sampai sekarang online terus gitu. Kayak harapan tersendiri gitu bagi Bang Dani sendiri buat pendidikan kita ke depannya gimana sih? Kalau harapan gue sih, jangan ngomongin harapan dulu ya, mungkin gue kan balik lagi sama di keadaan terus gue kan kalau seorang mahasiswa kan harusnya bicaranya pakai data sama fakta ya. Gue sih dari dari info yang gue dapat kan, terakhir Kemendikbud itu ngasih kuotanya
terakhir buat bulan apa sih kemarin, bulan kemarin tuh. Juni, Mei. Pokoknya selesai tuh di bulan ini. Karena harapannya Kemendikbud itu ketika vaksinasi guru selesai, Iya. siswa semua siswa udah bisa masuk gitu. Nah, makanya di kuota sekarang tuh kan udah gak ada lagi tuh. Nah, mungkin harapannya bisa kita aplikasikan harapan para pemangku Kemendikbud ya buat kuliah offline. Mungkin dia pengennya kayak gitu. Terus dari kampus gue juga mungkin kalau nggak salah tuh di beberapa fakultas atau beberapa angkatan udah mau direncanain buat kuliah offline. Nah, mungkin kalau di harapan gue pribadi sih kita mungkin bisa nyoba dari sistem hybrid ya. Iya, yang diseling gitu ya. Iya, diseling. Mungkin kan udah jadi fakta lah, ada suatu matkul yang kita butuh praktek. Iya, benar-benar. Gak bisa cuma teori-teori doang. Gak masuk gua tuh. Nah, mungkin kalau misalkan matkul-matkul yang nggak butuh praktek boleh lah. Cuman via Zoom, via Meet nggak apa-apa. Mungkin kalau yang praktek harus diutamain sih, mungkin itu sih hybrid. Iya, yang tidak harapin mungkin gua. iya harapan. Kalau misalkan tetap buka langsung kan kayaknya masih riskan banget ya. Masih riskan, apalagi data terakhir yang saya tahu kan makin parah kan ya. Mungkin itu saja ya ngobrol-ngobrol santai kita kali ini dengan BM Universitas Gunadarma, Bang Dani. Bang Dani, terima kasih ya udah ngeluangin waktunya. Boleh. Thanks. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi ya. Oke, boleh. Oke, mungkin segitu saja ngobrol-ngobrol santai kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Diki Suendar. Ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Drop it.